Zaman dahulu, jalur air merupakan jalur penting bagi perdagangan dan peradaban. Kita akan menelisik kisah perempuan paling terhormat. Ia tercatat sebagai saudagar dan syah bandar di wilayah yang kini bernama Gersik. Menjadi pusat perdagangan atau perekonomian penting pada masanya. Kita telah sampai di kawasan Pesarean Makam Nyai Ageng Pinati. Tidak jauh dari sini terdapat prasasti jangkar sebagai penanda masa kejayaan Nyai Ageng Pinati. Tertulis 1398, Pelabuhan Gersik telah ada. Kelak akan menjadi bandar agung sesuai amanah Nyai Ageng Pinati. Lokasi prasasti jangkar tersebut terdapat di dalam Pelabuhan Gersik. Nyai Ageng Pinati merupakan ibu angkat dari Sunan Giri. Beliau telah menghantarkan putra angkatnya tersebut menjadi seorang ulama besar yang berpengaruh. Nyai Ageng Pinati memiliki beberapa nama lain. Nyai Ageng Samboja, yang konon dikaitkan dengan nama Kamboja, serta seorang istri dari Patih Semboja, yang berasal dari kerajaan Blambangan. Nyai Gede Pinati, penyebutan Pinati berasal dari kata Patih. Lalu Nyai Ageng Maloka, yang kabarnya berasal dari kata Malaka. Kemudian Nyai Ageng Salamah. Kata salamah dalam bahasa Jawa memiliki arti berprestasi. Nyai Ageng Tandes. Nama Tandes dalam kesusastraan Jawa dipakai untuk menyebut Gersik sebagai istilah pengganti. Memang kita ke makam aulia ya. Satu, tata cara dalam Islam ya kita memang harus tutup aurat, harus dalam keadaan suci, karena yang akan dibaca itu ayat-ayat suci juga. Oh iya. Dan disitulah dia harus bisa gimana kita itu masuk ke tempat aulia. Kalau memang orang itu cinta terhadap ilmu Allah yang diamanahkan dia, sampai wafat pun tetap kita menjaga etika yang terbaik. Sebab karena terangkatnya manusia adalah karena ilmu Allah yang diamanahkan kepada dia. Kesan yang paling mengena karena Nyai Ageng Pinati kan punya beberapa peran ya. Iya. Termasuk Nyai Ageng Pinati itu saudagar yang ulung.
Jadi bisa dikatakan Nyai Ageng Pinati itu adalah gurunya orang dagang. Makanya mayoritas orang yang berziarah di tempatnya Ageng Pinati itu banyak orang yang berdagang. Padahal seorang perempuan ya Pak ya, Padahal tapi seorang perempuan. hebat sekali. Pada abad 15, Gresik menjadi pelabuhan dagang internasional yang besar. Tom Peirce menyebut Gresik sebagai permata Pulau Jawa di antara pelabuhan dagang. Pada saat itu, Bandar Gresik menjadi tempat singgah dan sandar bagi armada laut dari berbagai wilayah maupun negara. Kiai Qasim dadi teko Mekah Medina mboten jujuk nduk omah. Menyampaikan salamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang kiai yang zahid, abid. Sang wanita wajib bagi sang wanita mahrul misil untuk menerima mahar misil. Binafsid dukhuli, dengan sebab dukhul itu tadi, ya bahasanya sopan sekali ya. Hasud itu kan aslinya gak boleh ya, tapi boleh hasud kepada orang yang hafal Al-Quran. Hasud nang wong soge gak boleh ya, tapi hasud kepada orang yang hafal Quran dan menggunakannya di dalam sholat itu boleh. Yang kedua, kepada orang yang diberi rizki yang melimpah oleh Allah, kemudian ia menggunakan rizkinya itu untuk jalannya Allah. Itu dua orang yang boleh dihasuti itu. Aindal asiniyina mungguwe piro-piro wong Yunani itu tu'ta baru dan anggap sopo mar'ah min saktil mata'i sangking inoe barang dagangan hatta innaha sehingga setuhune mar'ah iku kanat ono sopo mar'ah iku tuba'u dan dol sopo mar'ah. Dan itu apa? Dalil dzanni itu dalil yang tingkat kebenarannya tidak sampai 100%. Jadi misalkan ini di dalam satu permasalahan ada masalah fulan, ada masalah A. Hadis Jibril itu terangkan termasuk tanda kiamat ya. Contoh nanti sebelum kita bahas lebih detail. Misalnya ada riwayat antalidal amatu rabbataha. Masuk tanda kiamat itu
seorang ibu akan melahirkan tuannya. Ini banyak terjadi hari ini. Jadi banyak anak itu nyuruh ibunya. Kalian kalau pulang misalnya, "Ma, ini saya mau makan." Di ibunya yang masakin, kayak ibu kita ini pembantu kita. Secara teks begitu. Kalau kita hubungkan lagi kan berita surat kabar dan seterusnya. Maka itulah pentingnya hadis ini. Niat adalah asal dari semua amal. Baik dan tidaknya suatu amal tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in manawa. Beliau datang dari Belambangan atau saat ini berada di wilayah Banyuwangi ke Tanah Gersik sekitar tahun 1413 Masehi. Beliau menemui saudari perempuannya, Permaisuri penguasa Majapahit, untuk mengawali perjalanannya dalam misi keagamaan. Itu tadi yang di sebelah makam Nyai Ageng Pinati itu makam siapa, Pak? Itu makamnya Nyai Fatihah. Oh, namanya Nyai Fatihah. Kalau boleh tahu beliau itu siapa, Pak? Nyai Fatihah ini adalah ajudannya Nyai Ageng Pinati. Oh, oke. Dan kemanapun Nyai Ageng Pinati mesti didampingi oleh Nyai Fatihah ini. Sampai wafat pun dia berdekatan. Oh, oke, Pak. Selain makam Nyai Ageng Pinati, yang berdekatan dengan makam Nyai Ageng Pinati ini tuh siapa saja, Pak? Yang kompleks di dalam ini memang ada 7 makam. Oh, ada 7. Dalam ini kok cara santri ngono, dalamnya Nyai Ageng Pinati kan gitu ya. Iya. Yang di luar kan udah beda lagi ya. Jadi yang di luar nanti ada beberapa juga orang yang sangat dekat kepada Nyai Ageng Pinati. Sebagai seorang ibu, Nyai Ageng Pinati berhasil menghantarkan Sunan Giri menjadi seorang ulama besar yang berpengaruh. Seperti dalam hadis riwayat Bukhari 4402. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci. Kemudian, kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi, sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya? Ada beberapa makam yang ada di luar sini yang sangat berperan di masanya Ageng Pinati. Ya, termasuk salah satunya Mbah Tumbuh Musuh yang punya asli nama Syekh Sayyid Rohmat Ali. Itu juga diduduki nakodahnya juga. Kanan kirinya itu ada Syekh Muhammad Sobar, ada Syekh Muhammad Sobir. Itu yang mengangkat peti Sunan Giri, yang menemukan Sunan Giri, sehingga diangkat ke kapal. Jadi orang tua itu yang mengangkatnya. Dan ini termasuk sekretaris juga
bendaharanya Nyai Ageng Pinate. Oh, Kalau diambil namanya ini Nyai Seruni. Nyai Seruni. Iya. Dan yang makam besar sana itu Syekh Said Ardin, itu penasihatnya Ageng Pinate. Kita mau ngomong soal ziarah kubur, ziarah siapa saja, orang tua, kerabat, teman, ulama, kiai, masyayikh, termasuk para waliullah. Nah itu semuanya dalam konteks untuk membangun keimanan adalah kita akan melihat bahwa orang-orang yang sudah meninggal itu akan menjadi pelajaran yang berhikmah bagi kita semuanya. Kita akan belajar siapa yang meninggal, kita akan belajar pernah apa dia, kebaikan yang pernah diberikan apa, jasanya apa. Itu akan membangun ketauhidan kita bahwa orang itu sebesar apapun, sekecil apapun, itu kalau Allah sudah mentakdirkan, maka dia akan memberi sesuatu yang bersifat hikmah bagi yang masih hidup. Menurut cerita, beliau istri dari kota Mahdum Syah Bandar, seorang asing di Majapahit. Hal ini diduga nama Pinati berkaitan dengan nama keluarga dari kesatria Manggis di Bali, yang merupakan keturunan penguasa Lumajang, Menak Koncar, salah seorang keluarga Maharaja Majapahit yang awal sekali memeluk Islam. Kalau kita ziarah ke makam Ki Ageng Pinate, kita akan tahu siapa dia, jasanya apa, pernah apa. Ini akan memberi satu pelajaran yang sangat berharga bagi kita semuanya. Dia satu-satunya perempuan, saudagar kaya, yang menjadi pemimpin Syah Bandar. Ini seharusnya bagi kita ini menjadi contoh bahwa orang-orang Islam, terutama perempuan, bisa berkarir, untuk bisa kaya, untuk bisa memimpin, dan untuk apa saja. Jadi inilah pelajaran yang bisa kita tarik dari datangnya Ki Ageng Pinate ini. Membincang Nyai Ageng Pinate memang menjadi suatu yang menarik, terutama bagi masyarakat Gresik. Perannya dalam hal perdagangan dan juga penyebaran Islam cukup besar bagi masyarakat Gresik. Itu terbukti dari beberapa catatan sejarah yang pernah ada dan kemudian bercerita tentang keberadaan Nyai Ageng Pinate. Memang ada beberapa versi yang menceritakan tentang asal-usul dan juga biografi Nyai Ageng Pinate. Semisal dalam Babat Gresik diceritakan Nyai Ageng Pinate itu berasal dari Kamboja, seorang istri pati dari sana yang kemudian berkunjung ke Jawa, bertemu Raja Brawijaya dan kemudian diberi peran sebagai Syah Bandar dan kemudian mengelola Pelabuhan Gresik. Keberadaan Pelabuhan Gresik hari ini merupakan salah satu contoh bagaimana kiprah Nyai Ageng Pinate yang kemudian menjadi pejabat yang mengurusi sektor perdagangan, yang memang menurut kronik Cina dia ditugaskan tidak hanya untuk mencatat pajak, tapi juga mengamankan basis-basis wilayahnya dalam menghindari dari perompak-perompak laut pada saat itu di sektor perdagangannya. Bahwasanya Nyai Ageng Pinate ini sebagai penghubung antara pedagang lokal atau pedagang bumi putra dengan pedagang-pedagang asing lainnya seperti Cina, kemudian Arab ataupun dari India. Jadi yang menghubungkan atau simpul-simpul ini dihubungkan oleh Nyai Ageng Pinate sebagai Syah Bandar. Pada 1412 Masehi, Raja Brawijaya menghadiahkan sebidang lahan di tanah Gresik yang kemudian dipergunakan dengan maksimal sebagai pusat perdagangan, sebagai kekuatan ekonomi untuk bekal dakwah agama Islam. Nantinya, Sunan Giri memiliki bekal atas strategi dakwah agama Islam. Kebetulan nih, Kiai Qasim dadi teko Mekah Medina mboten jujuk nduk omah. Menyampaikan salamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang kiai yang zahid, abid. Sang wanita wajib bagi sang wanita
mahrul misil untuk menerima mahar misil. Binafsid dukhuli dengan sebab dukhul itu tadi. Ya bahasanya sopan sekali ya. Hasud itu kan aslinya gak boleh, ya. Tapi boleh hasud kepada orang yang hafal Al-Quran. Hasud nang wong soge gak boleh ya. Tapi hasud kepada orang yang hafal Quran dan menggunakannya di dalam sholat itu boleh. Yang kedua, kepada orang yang diberi rizki yang melimpah oleh Allah, kemudian ia menggunakan rizkinya itu untuk jalannya Allah. Itu dua orang yang boleh dihasuti itu. Aindal asiniyina mungguwe piro-piro wong Yunani itu tu'ta baru dan anggap sopo mar'ah min saktil mata'i sangking inoe barang dagangan hatta innaha sehingga setuhune mar'ah iku kanat ono sopo mar'ah iku tuba'u dan dol sopo mar'ah. Dan itu apa? Dalil dzanni itu dalil yang tingkat kebenarannya tidak sampai 100%. Jadi misalkan ini di dalam satu permasalahan ada masalah fulan, ada masalah A. Di hadis Jibril itu terangkan termasuk tanda kiamat ya. Contoh nanti sebelum kita bahas lebih detail. Misalnya ada riwayat antalidal amatu rabbataha. Termasuk tanda kiamat itu seorang ibu akan melahirkan tuannya. Ini banyak terjadi hari ini. Jadi banyak anak itu nyuruh ibunya. Kalian kalau pulang misalnya, "Ma, ini saya mau makan." Di ibunya yang masakin, kayak ibu kita ini pembantu kita. Secara teks begitu. Kalau kita hubungkan lagi kan berita surat kabar dan seterusnya. Maka itulah pentingnya hadis ini. Niat adalah asal dari semua amal. Baik dan tidaknya suatu amal tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Datang dan pergi untuk kemudian datang kembali. Tidak hanya dilakukan oleh para pekerja atau pedagang di kota Gresik. Peran ini tentu tidak hanya soal berdagang saja, tapi bagaimana kemampuan berbahasa Nyi Ageng Pinate tentu cukup luas dan memiliki visi yang luar biasa. Maka dari itu bagaimanapun Nyi Ageng Pinate ini dia perempuan tapi kemudian mampu bekerja di sektor-sektor publik pada saat itu menjadi suatu hal yang tidak lazim di umumnya. Karena apa? Memang di zaman itu jarang sekali ada pejabat publik yang kemudian diwakili oleh kaum perempuan. Jadi perannya di sektor perdagangan sangat luar biasa.
Ageng Pinate itu malah banyak yang dari luar Jawa, sampai dari luar negeri, seperti dari Cina asli ya pernah, dari Korea juga pernah, dari Amerika juga pernah, termasuk Malaysia juga yang sering datang ke sini. Berarti memang mancanegara ya, Oh Pak iya, ya? iya. Oh, oke. Jadi nggak hanya Indonesia. Indonesia aja. Selepas peziarah dari berbagai macam daerah yang datang ke makam Sunan Giri dan Sunan Maulana Malik Ibrahim, pasti menyempatkan untuk berkunjung ke makam Nyai Ageng Pinate. Ya, untuk sebenarnya pesan ini nggak cuma pada tempatnya Ageng Pinate aja ya. Kalau bisa semua penziarah dari penjuru manapun, kalau ke tempat para waliullah, jangan sampai ada kata-kata satu minta yang didatangi, satu mintalah kepada Allah. Karena yang menyelesaikan permasalahan kita ya, hanyalah satu, adalah Allah. Tempat para wali adalah cuma tempat bertawasul. Keputusannya adalah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setelah berdatangan sampai di sini, mudah-mudahan makam Ageng Pinate terkhusus menjadi banyak pengunjung. Amin. Dan didatangi dari beberapa mancanegara juga. Amin, amin ya Allah. Saya hari ini belajar banyak, sampean jelaskannya banyak juga tentang Nyai Ageng Pinate. Terima kasih banyak. Pokoknya Sama-sama. semoga kita bisa bertemu lagi ya Pak ya. Aku juga mohon maaf yang sebesar-besarnya, tidak ada kata salah. Siap-siap Pak, sehat selalu ya Pak. Amin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang peranannya bagi penyebaran agama Islam di Jawa, khusus atau di Indonesia pada saat itu, tentu kita bisa melihat bagaimana hubungan antara Nyai Ageng Pinate dengan Sunan Giri ya. Meskipun cerita dalam babat Gresik atau dalam historiografi tradisional lainnya seperti babat Jawi ataupun babat-babat yang lain menceritakan bahwasanya Sunan Giri itu ditemukan oleh Nyai Ageng Pinate saat pelayaran kapalnya dari Gresik mau ke wilayah Bali dan Bugis. Lah, cerita-cerita seperti ini memang lazim ada di babat-babat atau di historiografi tradisional, sama seperti cerita Kenaro ketika bayinya juga dibuang oleh bapak ibunya. Lah, cerita seperti ini lazim ada karena sebagai kamuflase atau penggambaran bagaimana tokoh ini sebenarnya memiliki pengaruh yang besar. Nyai Ageng Pinate di dalam penyebaran Islam, khususnya di Gresik dan di Jawa pada umumnya. Bagaimana kita ketahui bahwasanya Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, dan peran ini dimainkan cukup penting dan cukup vital oleh Nyai Ageng Pinate. Sama seperti halnya Cheng Hu sebagai laksamana Islam yang kemudian menyebarkan agama Islam sambil berdagang, begitu juga yang dilakukan oleh Nyai Ageng Pinate, bagaimana kemudian mampu mengelola perdagangan Gresik dengan baik dan juga mampu menyebarkan Islam dan juga memberi pengaruh sentuhan-sentuhan kebudayaan Islam bagi masyarakat Gresik pada saat itu. Melalui kisah Nyai Ageng Pinate, sebagai ibu atau sosok perempuan semestinya dapat menjadi bahan perenungan bersama. Bahwa kehebatan seseorang dilalui kuatnya ikhtiar dan tawakal. Sampai di sini dulu perjalanan kita. Sampai jumpa di penelusuran kisah para aulia dalam jejak dakwah.